Halo semua, perkenalkan nama saya Joe Mikers lain dengan total 82231102. Dan kali ini saya akan bahas tentang jawaban saya terkait jawaban ujian akhir semester di mata kuliah sistem multimedia. Oke, soal pertama tentang kompresi cerita. Di kompresi cerita ini saya sudah membuat kode Python yang berisi tentang kode Python di mana dia akan mengkompresi sebuah gambar. Di sini tahap kerja programnya yang pertama adalah load gambar, kedua dia akan mengambil nilai Y, CB, CR pada gambar karena sebelumnya pada file JPG dia file awalnya berupa RGB. Jadi dikonversi dulu ke nilai Y, CB dan CR untuk mengambil nilai Y-nya. Lalu setelah itu kita mendapatkan height dari blok Y-nya di mana 8 kali 8. Lalu setiap bloknya kita looping untuk dilakukan kompresi untuk tiap bloknya. Lalu yang terakhir kita ubah lagi dari YCBCR ke RGB agar bisa diekspor kembali ke file JPG agar bisa dilihat lagi hasil kompresinya. Nah, kompresi ini menghasilkan gambar dengan nilai makroblok yang lebih kecil dan lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas gambar yang sangat tampak di mata manusia. Saya akan langsung coba mensimulasikannya di kode yang telah saya buat. Nah, ini merupakan kode yang telah saya buat. Di sini terdapat fungsi utama dari kompresi tersebut. Di sini terdapat ada tabel kuantisasi. Lalu di sini kita akan mengkelompokkan kualitasnya di mana kalau kualitasnya sama dengan atau di atas 50 dia akan scalingnya dia normal. Sedangkan di eh, kalau di bawah 50 dia menggunakan suatu kondisi di mana dia akan 5.000 bagi kualitas 50 itu. Jadi nanti hasilnya bakal terlihat di kuantisasi di sini untuk scaling si tabel kuantisasi tersebut. Lalu di sini terdapat shifted blocks itu merupakan fungsi untuk mengurangi nilai makro block dengan 128. Lalu terdapat DCT block di mana ini akan mengkonversi data spasial ke data frekuensi. Lalu setelah itu terdapat quantized block di mana itu merupakan membagi blok hasil DCT dengan tabel kuantisasi. Setelah dikuantisasi, dia akan dikembalikan lagi menjadi sebuah DCT block yang sudah eh, di apa di yang sudah dibagi. Karena pada saat dibagi tadi dengan hasil yang nol tadi dia akan tidak kembali. Kalau hasil bagian nol dia nggak akan kembali ke nilai semula. Jadi tetap nol. Itulah merupakan hasil dari kompresi yang dilakukan. Lalu setelah dikontestasi dia dapat decoded untuk mengembalikan si ini ke si hasil hasil kembali kontestasi tadi ke hasil DCT semula. Lalu setelah itu dia akan menghasilkan sebuah decoded block. Nah, di sini merupakan kode yang telah saya buat. Di sini saya mengupload original image. Lalu saya di sini mengambil YCRCB-nya dari image. Lalu setelah itu saya mengambil khusus untuk Y-nya dengan mengambil height dan width-nya. Lalu di sini saya membuat kompresi quality menjadi 50. Setelah itu di sini saya akan melakukan looping, di mana looping ini nanti eh, dia akan melooping untuk tiap blok pada W ini dari 0 sampai 8 height dan width. Lalu di sini saya dilakukan kompresi untuk tiap bloknya. Nah, ini tercatat dia menggunakan fungsi JPG compression yang sudah diimplementasikan tadi. Lalu setelah selesai dikompres semuanya, dia akan menggabungkannya lagi ke si CRCB-nya di sini. Reconstructed ya CRCB-nya. Dari Y sendiri tadi udah di reconstructed, dia akan dikonstruct lagi ke si CRCB-nya. Lalu dia dikonstruct lagi ke si eh, apa eh, visual RGB-nya. Jadi dia dibalikin lagi biar dapat diekstrak menjadi sebuah file JPEG lagi. Lalu di sini untuk analisis saya membuat sebuah eh printan atau output yang akan dapat terlihat. Sekarang coba kita run dulu. Oke, di sini dapat terlihat hasil analisisnya. Di mana ini memang makroblok asli dengan makroblok hasil dari kompresi. Dapat terlihat perbedaannya. Sebentar saya coba besarkan. Oke, di sini dapat terlihat perbedaannya. Di mana misalkan di sini 171 jadi 169, 174 jadi 170, dan sebagainya. Dan seterusnya ini juga eh, overall dia berkurang banyak. Jadi kayak hasil ukuran file pasti akan berkurang juga. Mungkin kita lihat dari sebentar, dari sini mana ya?
Oke, dapat terlihat di sini file hasil ini file awal atau file original dan di sini file hasil kompres. Dapat terlihat file ukurannya bakal berkurang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kompresi video. Di sini saya mengambil skenario berupa pertandingan sepak bola yang di live streaming di internet ke seluruh dunia. Misalkan saya ambil contoh melalui aplikasi seperti video atau Mola TV. Di sini, pertama saya akan mulai sinyal analog dan versus digital. Sinyal analog merepresentasikan dalam bentuk gelombang kontinus, sedangkan sinyal digital memiliki representasi dalam gambar berupa data biner. Dalam skenario penyiaran bola ini tentu saja menggunakan sinyal digital karena sinyal akan melalui proses encode-decode sehingga integritas data dapat dipertahankan saat melakukan streaming ke berbagai tempat di dunia. Selain itu, sinyal digital juga dapat dikompresi sehingga dapat menghemat bandwidth yang digunakan ketika dia di streaming atau di live di aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya tentang encoder H264. Encoder H264 berguna untuk mengkompresi data video yang cukup besar agar dapat disiarkan dengan koneksi internet umum tanpa merusak gambar. Proses kompresinya eh, ada 4 tahap utama, yaitu prediksi, transformasi, kuantisasi, dan pengkodean entropi. Prediksi merupakan em, memprediksi isi blok sesuai dengan frame sebelum atau sesudah untuk mengurangi data yang disimpan. Transformasi yaitu mengubah data spasial ke data frekuensi. Lalu, kuantisasi membuang nilai yang tidak penting dipandang mata manusia sehingga nilai hasil transformasi lebih sederhana. Lalu yang terakhir ada pengkodean entropi di mana dia akan mengurangi redundansi pada video tanpa kehilangan informasi pada video tersebut. Selanjutnya, terdapat open loop versus closed loop. Open loop yaitu merupakan sistem yang menggunakan encoding tanpa umpan balik. Sedangkan closed loop menerima umpan balik. Dalam live penyiaran sepak bola, pasti menggunakan sistem closed loop untuk memastikan penonton bisa menonton sesuai dengan yang diinginkan, yaitu menonton pertandingan sepak bola tanpa ada gangguan visual seperti buram atau gambar yang rusak. Nah, contohnya kita bisa ambil dari layanan streaming seperti video atau Mola TV yang mengirimkan informasi kondisi jaringan pengguna ke server. Lalu servernya akan mengidentifikasi kualitas yang akan ditampilkan seperti 720p atau 1080p. Selanjutnya terdapat redundansi temporal. Redundansi visual pada penyiaran sepak bola tentu ada, karena sebagian besar isi frame akan terisi dengan lapangan hijau. Oleh karena itu, pada saat proses kompresi, data frame yang sama, yaitu berupa lapangan hijau, tidak akan disimpan semua dan menggunakan proses prediksi dan dari frame sebelumnya, ataupun dia bisa prediksi dari frame setelahnya, sehingga akan mengecilkan ukuran data dari video tersebut. Selanjutnya, terdapat GOP atau Group of Pictures. Group of Pictures merupakan suatu bagian pada frame video yang dikelompokkan untuk dikompresi. Pada Group of Pictures terdapat 3 grup utama, yaitu E-frame, P-frame, dan B-frame. E-frame merupakan frame acuan atau frame utama yang tidak memiliki referensi dari frame-frame lainnya. Lalu selanjutnya terdapat P-frame atau frame yang mengacu ke frame sebelumnya. Selanjutnya terdapat B-frame atau frame yang mengacu ke frame sebelum dan sesudah. Nah, eh, kualitas GOP ini terdapat dua, yaitu 20 dan 50, di mana untuk menghasilkan kualitas video yang lebih baik, kita menggunakan GOP 20. Karena GOP 20 berarti dalam 20 frame terdapat satu iframe, sedangkan pada 50 artinya dalam 50 frame terdapat satu iframe. Berarti kualitas yang dihasilkan cenderung 20 memiliki kualitas yang lebih baik. Karena tingkat prediksi yang dilakukan P dan B frame terbatas, sehingga pada GOP 50 jarak ke frame acuan bisa semakin jauh yang dapat mengakibatkan kualitas hasil prediksinya menurun. Tapi untuk ukuran data, GOP 50 lebih kecil karena iframe memakan ukuran yang cukup besar dan bisa membuat ukuran data yang dihasilkan menjadi semakin besar juga. Oleh karena itu, karena GOP 50 memiliki iframe yang lebih sedikit, maka dia akan menghasilkan ukuran data yang lebih kecil. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang kompresi audio. Di sini saya akan langsung menjelaskan langsung dari kode Python-nya saja. Sebentar. Di sini saya sudah membuat kode yang digunakan untuk mengonversi eh, audio WAV menjadi MP3. Di sini saya juga sudah menyertakan output output untuk menganalisis hasilnya. Di sini saya langsung run saja. Sebentar.
Oke, di sini oh, oke, di sini langsung terlihat perbandingan dari file asli dan file kompresi. Di sini ukurannya jelas lebih kecil dari file aslinya. Setelah itu di sini dapat terlihat visualisasinya di mana di sini tidak terlihat terlalu jelas perbedaannya. Namun dapat terlihat misalkan di sini dia sedikit turun sedikit. Kalau di sini dia sejajar. Nah, itu memang salah satu perbedaannya. Walaupun tidak terlalu lihat, tapi efek untuk hasil ukuran file juga lumayan besar. Lalu di sini terdapat spektrum frekuensi. Di sini yang dimana yang asli, di sini ada yang mencapai lebih dari 0,05, sedangkan di sini eh, dikompres sehingga tidak ada mencapai lebih dari 0,05. Selanjutnya watermarking. Di sini saya juga sudah membuat file kode Python-nya. Hmm. Sebentar. Nah, di sini saya sudah membuat kode Python. Di sini dapat tiga fungsi utama, itu generate watermark, embed watermark, dan detect watermark. Di sini fs itu sampel rate-nya di mana 48.000 sampel per detik. Terus durasi untuk audio yang digunakan sebesar 3 detik, selama 3 detik, maaf. Selanjutnya frekuensinya 440 Hz. Lalu di sini menggunakan seed dari bulan dan tanggal lahir saya yaitu 14 September di mana menjadi 914. Terus di sini nah di sini watermarknya di generate. Lalu di sini terdapat dua bobot yang saya gunakan yaitu 0,02 dan 0,08. Di sini tiap watermark 1 dan 2 di-embed untuk bobot 1 dan 2. Lalu di sini untuk mengidentifikasi detect-nya, di sini detection-nya kita menggunakan korelasi. Lalu di sini untuk menyimpan hasil audio yang atau hasilnya audio yang diekspor setelah di watermark dan original. Lalu di sini untuk melihat si yang udah di plotting. Kita langsung di run saja. Sebentar. Langsung kita run. Di sini dapat terlihat hasil plottingan dari tadi di watermark. Di sini yang aslinya dia mulus. Lalu di sini dikasih bobot 0,02 lumayan lumayan bergerigi gitu. Lalu di watermark 0,08 dia lumayan terdistorsi. Untuk hasil analisisnya di sini nilai korelasinya si watermark 2 lebih besar tadi dengan bobot 0,08 karena dia watermarknya lebih terlihat sehingga korelasinya eh, ter lebih besar atau lebih sampai ke si watermark originalnya. Ini merupakan hasil audio yang dihasilkan dari watermark tersebut. Ini untuk originalnya dari gelombang sinusoidenya. Lalu untuk watermark dengan bobot 0,02 dan ini untuk watermark 2 dengan bobot 0,08. Dapat terdengar bahwa semakin besar si bobot dari watermarknya, suara suara burem, semacam suara berisiknya dia akan semakin besar. Oke, sekian dari presentasi hasil jawaban UAS saya. Terima kasih.